Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nengnita Karmila. Saat ini saya duduk di semester 6 jurusan Sastra Inggris. Saya mengambil fokus linguistik di kelas 6A di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sekarang saat ini saya diberikan tugas oleh seorang dosen untuk mereview ulang suatu video yang dikemukakan oleh seorang YouTuber dan berjudul What is Sociolinguistic? Ya, karena emang mata kuliah ini tuh mata kuliah sosiolinguistik. Nah, pertama-tama yang dikemukakan oleh seorang YouTuber ini itu tentang variasi dan juga varian. Nah, variasi itu merupakan produksi dan juga penggunaan suatu varian. Nah, sekarang varian itu apa? Varian itu suatu hal yang masuk ke dalam suatu variasi. Nah, maka dari itu variasi dan juga varian itu tidak dapat dipisahkan. Nah, karena mereka itu saling terhubung dan juga saling membutuhkan gitu, saling mengikat satu sama lain gitu. Nah, variasi ini merupakan konsep inti dalam ilmu sosiolinguistik. Nah, terus penyebabnya ada sosiovariatis ini, variasi itu, yang pertama ada aksen. Nah, aksen ini disebabkan oleh bahasa ibu. Kayak kita nih, kan kita orang Indonesia, kita itu ada banyak berbagai macam suku kan. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, dan lain-lain. Nah, aku contohnya 2 aja, Sunda sama Jawa. Nah, kan aksen itu logat ya. Jadi kalau aksennya orang Sunda dan Batak aja deh, sama Batak itu beda. Orang Sunda itu mereka tuh kayak dominannya tuh kayak lebih lembut gitu. Nah, kalau orang Batak aksennya itu kan mereka lebih kayak, kalau kata orang Sunda itu kayak ngegas mulu. Karena memang di sana itu kebiasaannya seperti itu. Tapi di saat orang Batak main ke Bandung atau ke daerah manapun yang disebut dengan mayoritas orang Sunda, nah itu tuh bakal terus-terusan dia tuh kayak disebut ngegas gitu, dan orang Sunda itu tuh pasti sakit hati sama omongan atau karena aksen itu tuh, karena aksen orang Batak tadi gitu. Nah, kemudian ada juga yang kedua, pemilihan kata. Yang ketiganya morfologi, dan yang keempatnya itu sintaks atau gramatikal. Itu tuh sosial varietis. Nah, sekarang ada juga nih dia ngejelasin tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel itu merupakan segala apapun yang beragam atau bermacam-macam, bervariasi, dan lain-lain. Nah, variabel ini tuh kebagi menjadi 2. Yang pertama ada linguistic variable atau variabel linguistik. Yang kedua socio variable. Nah, yang linguistic variable ini dia tuh yang mengubah bahasa dalam linguistik. Nah, kalau sosial variabel ini kayak gini. Ada nih ya alasan kenapa seseorang itu milih satu variabel dibanding variabel yang lain. Nah, itu tuh ada alasannya. Yang pertama, karena lokasi. Nah, lokasi ini tuh sama kayak tadi yang misalnya nih ya, dia lagi di daerah Sunda atau Jawa, itu tuh kan emang beda. Nah, terus yang kedua itu sosial kelas atau strata sosial. Nah, yang strata sosial ini bahasanya itu kan ada high class, middle class, dan ada lower class juga kan. Nah, kayak orang-orang kaya misalkan ngomong
orang kaya atau orang kerajaan atau bahasa-bahasa apapun itu yang beda yang jarang didengar sama orang-orang kelas bawah. Nah itu tuh kayak gitu di sini tuh strata sosialnya tuh kayak si kaya, si sederhana, dan si miskin gitu. Nah yang ketiga itu ada gender atau seks. Nah di sini gender itu tuh kayak bahasa cewek atau wanita dengan bahasa pria itu memang berbeda. Kalau jika wanita cenderung bahasanya itu jika dia berbicara cenderung panjang dan dominan ya. Wanita jika dia berbicara tidak langsung ke inti, dia harus bercerita terlebih dahulu, lebih bertele-tele. Kalau pria dia cenderung to the point gitu, jadi langsung dia nggak suka kalau panjang-panjang kayak gitu. Nah yang keempat ada group society atau lingkungan. Nah itu tuh kayak hampir sama-sama kayak lokasi gitu. Kemudian ada inti sintaktik dalam variabel sosial. Nah ini tuh disebut dengan domain. Nah domain ini tuh merupakan suatu wewenang atau ranah yang bersatu, mempersatukan, dan disatukan gitu. Nah si domain ini tuh ranah dalam sosiolinguistik ya, sesuatu hal yang dibawa semenjak awal. Contoh nih, yang pertama ada family atau home. Nah ini tuh disebut domain ini kalau di family karena enggak deh, contoh dulu. Contohnya tuh kayak bahasa di keluarga itu mereka lebih beda gitu. Bahasa mereka di dalam keluarga dan di luar keluarga itu cenderung berbeda. Kenapa? Karena kalau dalam keluarga itu otomatis kerabat dekat ya, sangat dekat. Jadi kayak mereka ngobrol, berbicara satu sama lain antara anak dan ibu, itu mereka memiliki bahasa sendiri, berbeda dengan bahasa mereka di keluarga dengan di luar. Kayak mereka ngeluarin kata-kata marah mereka kok, atau kasih sayang mereka, terus kayak dan lain-lain lah. Kan kayak contoh marah, kalau seseorang marah di dalam keluarga itu ada berarti dua hal. Emang yang pertama itu emang dia kayak emang beneran marah. Nah yang kedua dia tuh kayak marah karena dia tuh nggak mau kalau orang itu tuh kayak gitu. Dia ngasih tahu tapi dia nggak tahu caranya untuk ngeluarin itu. Nah kayak gitu. Jadi emang bahasanya beda kan kalau yang dalam keluarga. Nah kalau di luar rumah itu ya kalau marah-marah aja gitu kan, beda sama yang di keluarga karena lebih cenderung memikirkan hati masing-masing. Nah ini tuh kenapa dia bahasa dalam keluarga itu disebut domain, karena orang yang berada di rumah itu menggunakan bahasa yang tidak digunakan di luar rumah, yang seperti yang saya tadi katakan. Kemudian sosial dan sosial variabel dan linguistik variabel itu disatukan oleh domain gitu. Nah ya kemudian langsung di sini ada intinya sosiolinguistik. Jadi dari tatanan yang tadi dibahas itu, apa itu sosiolinguistik? Nah singkatnya, sosiolinguistik itu ilmu yang mencari korelasi antara linguistik sama sosial atau variabel gitu. Jadi korelasi antara linguistik variabel dan sosial variabel. Nah, ini tuh mencari hubungan yang logis di antara linguistik variabel dan sosial variabel gitu. Nah, bisa juga dibilang kayak aspek sosial dan bahasa
yang saling terhubung, jadi nggak bisa dipisahkan. Perkembangan sosiolinguistik itu berkembang karena adanya masalah di lingkungan sosial, pasti ada masalah gitu. Nah, sosial dan linguistik itu memiliki hubungan satu sama lain kan. Jadi sosiolinguistik aku mau bahas di Amerika sama di UK atau United Kingdom. Dia kan British ya. Nah, yang pertama Amerika. Sosiolinguistik itu Amerika itu membahas tentang race dan phonetic variable. Nah, yang Amerika ini tuh ada satu sosiolinguis atau ahli sosiolinguistik yang bernama William Labov. Dia itu jadi kayak hubungan antara variabel sosial variabel gitu ya, terlihat karena ras dan fonetik variabel tadi. Nah, hal ini tuh kelihatan karena American English itu berubah secara partikular atau berubah-ubah secara pemakaiannya di setiap kota di Amerika. Karena Amerika itu sebuah negara, jadi otomatis dalamnya ada kota-kota ya, sama aja kayak di Indonesia ada banyak sukunya gitu, Sunda, Jawa gitu. Jadi kayak bahasa Indonesia memang mereka pakai tapi beda aja gitu. Nah, terus yang kedua itu di UK atau British United Kingdom. Nah, di sini tuh sosiolinguistik itu membahas tentang gender sama sosial kelas atau strata sosial. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas, gender itu kan ya, seks itu ya wanita dan pria. Dari gendernya aja itu beda gitu, apalagi dalamnya pasti beda. Karena wanita itu emang orang Indonesia juga kan disebut mulut wanita itu ada banyak, nggak cuma satu. Terus kalau pria dia cenderung to the point, kalau yang wanita cenderung bertele-tele. Nah, terus ada strata sosial, strata sosial. Nah, dia tuh kayak muncul strata sosial ini tuh karena ada permasalahan sosial kayak ekonomi. Contoh salah satunya itu ekonomi ya, karena gak akan ada si kaya kalau gak ada si sederhana, kalau gak ada si miskin gitu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian tentang penjelasan dari video YouTube tadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidakjelasan dalam menjelaskan atau mereview ulang video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.